Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usfiatul Hasanah dengan NIM 24400365003 dari kelas Bisnis Diplomasi dan Geopolitik. Dalam video ini, saya ingin berbicara tentang diplomasi ekonomi. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa saya banyak sekali pemahaman yang saya dapati ketika mengikuti kelas bisnis diplomasi and geopolitik. Tetapi memang sudah beberapa yang sudah saya pahami ketika semester lalu, yang mana saya juga belajar multinational corporation oleh Mas Aji. Tetapi dalam pelajaran yang kontinu, maka banyak hal yang selanjutnya saya tidak tahu menjadi tahu dan mengerti. Di mana dalam kelas Mas Aji saya dapat grow dalam think bisnis diplomasi tentang multinational corporation, baik itu strategi, teori, perbedaan regionalisme dan regionalisasi. Dan saya juga mendapatkan contoh kasus-kasus baru seperti RCIP yang saya dengar pertama kali oleh Mas Aji. Seperti dalam kelas bisnis diplomasi menjelaskan bagaimana diplomasi bisnis yang dilakukan oleh multinational corporation berkaitan dengan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertama setelah mengadakan diplomasi yang membahas tentang suatu bisnis, baik itu diplomasi bisnis atau diplomasi ekonomi, pasti akan ada kesepakatan antar aktor diplomasi yang pada akhirnya akan muncul regionalisme dan regionalisasi, serta menjelaskan perbedaan dari kedua kata tersebut, baik itu regionalisme dan regionalisasi. Nah, untuk regionalisme sendiri yaitu kesepakatan yang didapat dari diplomasi kepala negara di mana pembahasannya mewakili negara dan rakyatnya terhadap negara lain, kemudian menjadi dua negara atau lebih menjadi satu aliansi. Maka hal ini dapat terjadi. Disebut regionalisme sebagai elemen sentral dalam diplomasi. Regionalisme bertujuan untuk menciptakan perdagangan antar negara dalam kedekatan geografis atau wilayah tertentu. Yang dijelaskan juga, regionalisme memiliki tahapan, seperti beberapa tahapan yaitu pertama, regionalisme ini merupakan masalah keamanan setelah Perang Dunia yang berfokus pada keamanan pada ekonomi aktor negara yang memimpin geopolitik atau ekonomi. Nah, tahapan yang kedua ada regionalisme itu komparatif, yang mana dilandasi oleh adanya pendekatan masyarakat yang tidak bipolar, tetapi lebih kompleks dalam tantangan ekonomi global baru. Nah, dan saya juga di sini belajar bargaining and cooperation, di mana bargaining and cooperation ini melakukan political research meliputi religi dan kebudayaan. Dan yang kedua itu ada business intelligence meliputi persaingan lokal dan industri analisis competitive advantage, dan saya juga mempelajari tentang multinational corporation yang memakai five porter. Lalu saya belajar tentang teori the Noodle Bowl Effect, yang mana merupakan teori yang menjelaskan bahwa meluasnya perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau yang disingkat FTA antar negara memiliki efek negatif pada perdagangan. Perilaku dan keterampilan dalam kelas ini tentu saya semakin tertarik dalam dunia bisnis diplomasi, yang mana suatu rasa syukur menurut saya tidak hanya dalam perilaku, tetapi dalam pikiran yang mana semakin grow dalam kelas ini. Yang mana sebelumnya saya berada dalam kelas ini hanya ada di tahap setelah kuliah, ya saya bekerja, yang mana belum memiliki tujuan pasti. Tetapi ketika dengan adanya kelas ini sangat membantu saya dalam my future, tentunya untuk meningkatkan skill pengetahuan saya tentang multinational corporation dan bisnis diplomasi ekonomi. Yang saya suka dalam kelas bisnis diplomasi ini yaitu dengan adanya verbal test dan rangkuman ketika menyelesaikan sesi kelas, yang mana tugas ini ditugaskan kepada mahasiswa, sehingga yang diajarkan Mas Aji akan terus dipelajari, sehingga banyak ilmu yang didapati dan cara mengajar yang tidak kaku, tetapi masih tetap mengikuti arahan kayak PowerPoint,
terus arahan untuk menjelaskan itu jadi gampang gitu masuk ke otak, terus ngajarnya enjoy. Udah sih mas, gitu aja. Salam cuan-cuan dan jos.